Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus serta anggota MGMP PKN Wilayah Utara yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini pertemuan MGMP PKN Wilayah Utara bisa terlaksana di tempat kami di SMP Negeri 1 Imam. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu saya ya. Banyak yang belum tahu saya karena kalau di kalau yang sering di media sosial ya mungkin tahu. Saya Abdul Kahar Muzakir gitu. Menjadi pimpinan di sini sejak 11 Juli 2023. Sebelumnya lama di SMP 3 Pringgabaya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar namanya SMP Rengganis, itu SMP 3 Pringgabaya. Karena ada brandnya di sana dengan sebuah film pendek yang cukup bagus, namanya film Rengganis. Nah, kemudian sejak 11 Juli dimutasi ke sini dan alhamdulillah kebetulan dekat rumah Bapak Ibu. Rumah saya sekitar 1 km di sini di Batu Belik, jadi termasuk pulang kampung lah. Alhamdulillah. Jadi pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat datang Bapak Ibu di tempat kami di SMP 1 Aimal ini, dan terima kasih sudah mempercayakan ya, sudah berkenan untuk berkegiatan di sini. Kenapa Bapak Ibu? Kami di sini sangat respect sekali terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kalau ada yang mau mengadakan kegiatan-kegiatan selalu kita dukung sepenuhnya. Sebelumnya juga pernah MGP IPA gitu. Ketika ditanya, Pak ini katanya di sekolah mau mengadakan kegiatan MGMP, saya langsung ayo gitu. Bahkan dulu waktu MGMP IPA saya tawarkan bahwa untuk MGMP IPA Wilayah Utara coba sekretariatnya di Aimal, saya bilang gitu. Itu artinya Bapak Ibu, kami untuk kegiatan-kegiatan terutama kegiatan pengembangan kompetensi itu sangat kami dukung ya. Jadi, baik itu yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah maupun intra antar sekolah ya, antar sekolah termasuk MGMP. Sehingga untuk kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi titik utama kalau kami di sekolah di sini. Sehingga kegiatan komunitas belajar alhamdulillah di sini cukup aktif ya. Jadi 1 minggu itu kita mengadakan pertemuan komunitas itu 4 hari selama 1 minggu itu. Tentunya dengan bagi-bagi karena keterbatasan tempat ya. Jadi 2 hari Selasa itu khusus untuk guru-guru kelas 7, hari Rabu kelas 8, hari Kamis kelas 9, dan hari Sabtunya khusus untuk fasilitator P5. Itu tetap rutin kami lakukan setiap pulang sekolah. Jadi pulang sekolah jam 2 mulai ya, jam 2 sampai jam 3 atau sampai jam 4 gitu. Dan ada makan siangnya Bapak Ibu. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan di sini, ketika makan siang itu mungkin terbayang Bapak Ibu biaya yang besar ya. Jadi kalau taruhlah misalnya dalam 1 kali pertemuan itu ada 30 orang, pesertanya 20 sampai 30. Kalau beli nasi bungkus itu 10.000, yang paling udah itu paling rendah ya 10.000, kan udah 300.000 ya kalau misalnya per hari kali 4 misalnya, kali 4 hari kan
Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu 4 hari. Udah 1.200.000 seminggu. Kalau sebulan berarti kali 4 ya. Jadi biayanya besar ya. Itu kan bayangannya ya. Tetapi ternyata tidak begitu. Jadi kami teknisnya di sini Bapak Ibu, untuk makan siang kami masak sendiri. Masak sendiri dia dengan menu ramah perut Bapak Ibu gurunya. Ramah kantong juga. Artinya kan rata-rata kita di sini sudah umuran ya. Yang umuran itu milih-milih kita makanan. Yang aman maksudnya kan. Ya oleh karena itu ya kita makan artinya makan menu-menu rumahan di sini. Kita masak sayur kelor, terus bubur gitu modelnya. Akhirnya ternyata saya tanya di bendahara berapa penghabisannya per hari pas masak. Di luar beras katanya tuh enggak sampai 100.000 per hari. Nah, jadi artinya sehingga kami punya jargon di sini dalam mengadakan kegiatan itu, merajut rasa menggapai asa. Artinya ketika proses itu Bapak, ini termasuk cerita praktik baik ya. Mudah-mudahan kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah menganggap ini bagus untuk diterapkan, ya alhamdulillah gitu. Jadi ketika kita mengadakan proses itu Bapak Ibu makan siang bersama, masak bersama, ternyata di sana ada banyak rasa yang timbul di sana. Rasa kekeluargaannya, rasa rasa semangat kita bersama-sama gitu. Terus dari rasa-rasa itu yang kita gunakan modal untuk menggapai asa kita. Asa itu harapan kita kan, harapan kita supaya meningkatkan kompetensi. Nah, alhamdulillah jadi itu berlangsung cukup lancar, dan kuncinya memang rasa itu harus ada, rasa kebersamaan. Kemudian tidak abot-abot gitu kan, nanti ada yang masak-masak gitu, abot masak, kadang-kadang abot berdiri, itu kan tantangannya. Dan alhamdulillah hal-hal seperti itu di sini tidak terjadi. Artinya teman-teman yang masak juga ternyata senang dia masak. Ibu-ibu itu hobinya kan gitu. Jadi itulah kita manfaatkan sehingga dari semula bayangan bahwa mengadakan kegiatan seperti itu membutuhkan biaya besar, ternyata bisa kita kita ngirit lah gitu. Dan yang terpenting adalah kegiatan itu tetap terlaksana. Jadi setiap 4 kali seminggu itu sudah pertemuannya, dan apa yang kita bahas di sana macam-macam lah, termasuk kita refleksi, berbagi praktik baik teman-teman yang ngajar, termasuk PMM gitu. Dan khusus untuk hari Sabtu Bapak Ibu kami di sini mengadakan pertemuan khusus kepada fasilitator P5. Kenapa? Sebab ternyata walaupun sudah mau masuk tahun ketiga kita melaksanakan kurikulum merdeka, di sini pemahaman kita terhadap pelaksanaan P5 itu masih abu-abu, tidak komprehensif lah. Jadi masih banyak yang bertanya, hari ini apa yang akan kita lakukan gitu, apa yang kita ajarkan dia. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang dibahas waktu pertemuan P5. Itu Bapak Ibu kondisi di sini, sehingga kami menyiapkan ruangan ini khusus ini tempat pertemuan komunitas setiap hari. Kalau dia kegiatannya tatap muka, misalnya tatap muka begini, terus ada teman yang mau menyampaikan menularkan pengetahuan pengalamannya, di sini menjadi sebuah aksi nyata, di sini kita lakukan. Kalau dia membutuhkan kegiatan PMM, kami berkegiatan di lab komputer dan seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, sekarang ini lagi musim-musimnya orang buser ya. Buser itu guru sertifikat gitu. Nah, Bapak Ibu pengelolaan kinerja pegawai melalui PMM itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang berat gitu, sehingga mengumpulkan poin-poin itu sampai berburu sertifikat, dan bahkan sekarang itu banyak berseliweran
apa namanya, iklan-iklan ya, webinar gratis dan sebagainya itu. Kalau saya di sini saya pesankan kepada teman-teman, jangan terlalu berambisi seperti itu, saya bilang gitu. Bahkan nanti takutnya kalau misalnya ada apa namanya, iklan-iklan yang berseliweran, webinar gratis macam itu jadi jebakan Batman. Nanti ujung-ujungnya kan bayar, itu biasanya bayar. Terus ya kalau sekedar bayarnya mungkin tidak seberapa, tetapi kita mempertahankan data pribadi di sana. Kan kita ngisi formulir macam, data kita diambil sama orang ya, kalau orangnya bertanggung jawab kan tidak masalah. Tetapi nanti kalau misalnya data kita itu dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, misalnya selon pinjol apa itu, kita kok di telepon sama pinjol dan sebagainya kan, di apa namanya, di kegiatan-kegiatan webinar pelatihan yang dilakukan oleh kementerian melalui PMM maupun situs-situs resmi itu banyak sekali. Itu aja diikuti Bapak Ibu. Itu yang sudah jelas, kalau saya istilahnya sudah verified gitu, sudah terverifikasi, sudah jelas resmi, itu aja diikuti. Dan jangan terlalu ngoyo juga Bapak Ibu. Misalnya kalau pengembangan kompetensi untuk guru kan minimal poinnya 32 gitu. 32 itu bisa kita peroleh selama 6 bulan. Jadi misalnya bulan ini satu sertifikat webinar nilainya 4, udah 4. Bulan depan kita di PMM satu topik dapat 4. Itu aja yang penting Bapak Ibu. Pelaksanaannya di lapangan itu yang lebih utama. Kita ngajarnya bagus, ngajarnya aktif, tidak banyak jam kosong gara-gara ikut webinar. Nah, itu sih yang misalnya. Sebab kenapa? Banyaknya poin itu tidak ada pengaruhnya terhadap angka kredit. Tidak ada hubungan poin itu dengan angka kredit. Poin itu adalah menjadi pertimbangan daripada penilai untuk memberikan kita nilai. Dan penilainya adalah kepala sekolah. Nah, oleh karena itu sertifikat itu tidak mesti diperoleh dari kegiatan-kegiatan webinar yang dilakukan oleh banyak-banyak orang itu. Kegiatan-kegiatan sekolah termasuk komunitas belajar yang ada di sekolah maupun kegiatan MGMP seperti ini juga bisa dijadikan poin. Nanti pengurus MGMP bisa membuat sertifikat. Kepala sekolah juga bisa membuat sertifikat gitu. Untuk jadi bukti fisik pada kinerja itu. Oleh karena itu memang yang diharapkan pada penilaian kinerja itu adalah bagaimana nanti sumber daya seperti komunitas itu lebih berdaya lagi, lebih aktif lagi. Itu yang diharapkan sebenarnya tujuan utama. Jadi bukan sampai buser kita habis jadi buser sertifikat itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin sekedar saran kepada pengurus. Kalau mengadakan kegiatan seperti ini supaya kita dari pihak sekolah ya, dari pihak pimpinan sekolah itu aman, terutama di keuangan gitu. Minimal ada keterlibatan dinas di sini, minimal PTD. Kenapa? Kalau misalnya di penganggaran BOS Bapak Ibu, itu kalau misalnya suratnya dari pengurus NGP itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya tidak bisa kita kalau keluarkan transport misalnya SPPD, kalau aturannya adalah minimal yang ditandatangani itu oleh apa namanya UPTD atau dinas gitu. Nah caranya bagaimana? Kami sudah di sini kayak kita kemarin sekolah penggerak yang dibimbing oleh fasilitator Pak Lukmanul Hakim. Ada 4 sekolah itu, ada SMP 1 Aimel, SMP 3 Wanasaba, SMP 3 Pringgabaya sama SMP Alkimah Terara. Itu
ada kegiatan kegiatan lokakarya. Nah, kegiatan lokakarya itu sebenarnya berlangsung secara daring ya, formal secara daring. Tapi teman-teman usul ini tidak enak kita daring-daring, katanya lebih baik kita tatap muka saja. Kita tatap muka. Oleh karena itu kita sepakati biarlah kita gotong royong urunan gitu, sama-sama berapa mengeluarkan, yang penting kita tatap muka. Akhirnya sepakati begitu. Nah, setelah kita sepakati begitu, saya di sini sebagai tuan rumah kebetulan di sini bersurat ke dinas. Nah, saya bersurat permakluman aja bahwa kami akan mengadakan kegiatan ini, pesertanya ini, dan ternyata itu yang sangat diharapkan oleh dinas. Kita bersurat permakluman ke sana, dan setelah itu dinas membuat surat tugas, dia langsung dibuatkan surat tugas. Coba kirimkan kita pesertanya siapa saja gitu. Nah, kita kirimkan, akhirnya dinas membuat surat tugas gitu. Nah, surat tugas itu bisa dijadikan dasar untuk membuat SPPD. Jadi kan tidak sulit sebenarnya, dan sangat diharapkan sama dinas, sebab dinas juga perlu tahu kegiatan-kegiatan kita di bawah gitu. Dengan kita bersurat ke dinas, makanya dinas kemudian bersurat dia ke sekolah-sekolah. Jadi ada perintah tugas dari dinas kepada sekolah-sekolah. Jadi tidak berat, sekolah aman lah gitu. Itu mungkin bisa dilakukan kepada pengurus. Artinya dia tidak ribet lah gitu, dan dinas akan sangat merespon gitu, cepat dia. Kita tidak akan dipersulit misalnya untuk membuat surat tugas itu, langsung direspon ya karena dia senang. Itu mungkin saran saya Bapak, terutama kepada pengurus, kasih tahu aja dinas ini atau kirimkan surat gitu bahwa kami akan melakukan kegiatan MGMP di SMP 1 Aimel misalnya. Pesertanya masing-masing sekolah sekian orang gitu. Nanti dinas akan membuat surat tugas, dan itu akan aman bagi bendahara untuk membuat SPPD-nya gitu. Sebab kalau masih pakai MGMP gitu, kadang ada banyak versi dari inspektorat itu ya. Ada yang bilang kita aman-aman saja walaupun pakai ada surat dari MGP membuat SPPD, katanya aman-aman saja. Ya itu kalau ketemu sama inspektoratnya yang tidak mempermasalahkan. Tapi inspektorat itu kadang-kadang banyak persepsinya lah tidak sama, dia ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Pas ketemu yang tidak membolehkan kan kena sekolah. Tetapi kalau misalnya sudah dari dinas, artinya situ aman, udah semua satu persepsi. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terus silahkan saya ucapkan selamat ber-MGMP. Mari kita sama-sama tingkatkan kompetensi diri kita supaya pelaksanaan tugas kita terutama dalam mendidik anak bangsa semakin bagus ya. Dan sebagai tuan rumah, selain ucapan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami, kami juga memohon maaf ya, awal-awal mohon maaf kalau ada hal-hal nanti yang kira-kira kurang berkenan ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi aja kami, kalau ada keperluan apa gitu tinggal hubungi saja gitu. Dan marilah sama-sama kita buka kegiatan MGMP mata pelajaran PKN untuk wilayah utara dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.